Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau ngajak kita dulu membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 4. Saya mau mengajak kita belajar tentang ini. Konsisten di dalam ketaatan ini. Kita akan baca ayat ini Bapak Ibu. Tuhan, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. 1, 2, 3 iya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, pasal yang sedang kita mau pelajari ini berbicara tentang kisah Daud juga, di mana Daud ini saudara mengalami atau menghadapi sebuah proses, kalau menurut saya, yang belum tentu semua orang bisa menghadapinya. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu lihat di kasus ini atau di cerita yang kita baca ini, ketika Daud pulang ke Ziklag, ke tempat di mana mereka tinggal di negeri orang Filistin ini, mereka menemukan bahwa kota mereka telah dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Kemudian istri-istri mereka, anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, hewan ternak mereka semua habis dijarah. Jadi ketika mereka sampai di Ziklag itu dengan 600 orang pasukan Daud ini, mereka melihat semua kota mereka sudah dibumi hanguskan, sudah dibakar. Bahkan tak satu pun yang ada tinggal di sana. Sehingga saudara perhatikan reaksi mereka ketika melihat itu. Di dalam ayat 4 dikatakan demikian. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Melihat kondisi itu, menghadapi situasi itu, Daud ini yang memiliki jiwa kepatriotan tidak tahan juga. Dia nangis juga sejadi-jadinya bersama dengan 600 orang prajurit bersama dengan dia. Semua nangis sejadi-jadinya. Bahkan di terjemahan King James Version itu dikatakan sampai mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi untuk menangis. Sedih iya, masih mau nangis iya, tapi mungkin sudah tidak ada lagi air mata yang diteteskan. Tapi hatinya benar-benar remuk. Lalu kenapa bisa seperti itu? Kenapa kasus ini sampai menimpa mereka? Saudaraku perhatikan baik. Kita sudah belajar tentang Daud ini, bahwa dia adalah orang yang dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Ingat saudara ya? Amin ya. Waktu itu pasukan bangsa Israel berhadapan dengan pasukan orang Filistin. Pasukan orang Israel dipimpin oleh Saul yang menjabat sebagai raja pada waktu itu. Pasukan orang Filistin dipimpin oleh Goliat. Terjadi peperangan antara mereka. Dan tidak ada satupun dari orang Israel yang berani menantang Goliat ini. Tapi Daud, oleh karena imannya kepada Tuhan, dia maju ke depan. Dia hadapi itu Goliat. Dan akhirnya dia bisa kalahkan. Saudara, waktu Goliat sudah dikalahkan, firman Tuhan berkata demikian. Daud memenggal kepala Goliat. Lalu dia membawa kepala Goliat dipegang di tangannya masuk ke Yerusalem bersama dengan rombongan orang-orang Israel. Ketika mereka masuk ke kota Yerusalem,
Firman Tuhan berkata, para penari-penari, para penyanyi di kota Yerusalem keluar menyambut mereka sambil menyanyikan nyanyian yang berkata begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara tahu akibat daripada itu? Alkitab berkata demikian, sejak itu muncul kecemburuan, iri hati di hati Saul, muncul kemarahan di hati Saul, sehingga dia terus berikhtiar untuk membunuh Daud ini. Karena dia berkata lama-lama kerajaan ini juga jatuh di tangan oleh Daud, sehingga setiap ada kesempatan dia berusaha untuk membunuh Daud, sampai Daud ini menjadi buronan kerajaan. Daud tidak bisa lagi tinggal di kerajaan, bahkan Daud tidak bisa tinggal dengan keluarganya. Karena apa? Setiap kali Saul tahu di mana ada Daud, pasti diburu. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuhnya. Sampai suatu ketika, nanti saudara baca di pasal 27, sampai suatu ketika Daud itu mengambil keputusan, karena dia berpikir dalam hatinya begini, kalau seperti ini terus, akan ada waktunya nanti di mana Saul ini temukan saya dan tangkap saya dan bunuh saya. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk pergi mengasingkan diri ke negeri orang Filistin di tanah Gad. Saudara tahu, kota Gad itu adalah kampung halamannya Goliat yang beberapa tahun lalu dibunuh oleh Daud. Tapi sekarang dia harus pergi ke sana, menawarkan diri, mengabdikan diri kepada Raja Akis yang memerintah di Gad pada waktu itu, di kota Gad. Dan akhirnya Daud diterima baik di sana oleh karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya katakan oleh karena kemurahan Tuhan? Nanti perhatikan di pasal-pasal berikutnya, para panglima Raja Akis yang memerintah di Gad itu mengenali Daud. Mereka tahu siapa Daud. Daud itu adalah panglima dari Israel yang membunuh Goliat, prajurit mereka. Tahu. Tapi sekarang malah Daud, kalau sekarang istilahnya itu apa? Meminta suaka, kira-kira begitu ya. Malah minta perlindungan sekarang kepada Raja Akis yang dalam tanda petik negara atau daerah atau pasukan yang pernah diperangi oleh Daud. Gimana ceritanya itu? Sebenarnya kalau pada saat itu mereka langsung tangkap dan langsung bunuh habis-habisan, bisa saja. Kenapa? Karena Daud memasuki areal mereka dan mereka tahu bahwa Daud itulah yang mengalahkan prajurit mereka. Bisa. Tetapi itu mereka tidak lakukan. Kenapa? Saya katakan karena kemurahan Tuhan yang menyertai Daud. Amin. Sehingga Daud diterima di sana dengan baik oleh Akis. Daud bersama dengan 600 prajuritnya itu benar-benar diterima baik dan menggabungkan diri kepada pasukan orang Filistin. Dan Alkitab mencatat selama 1 tahun 4 bulan Daud tinggal bersama-sama dengan Raja Akis di negeri orang Filistin. Oh, itu keren saudara. Itu keren. Mereka tidak diapa-apain, mereka dipelihara dengan baik. Lalu saudaraku, suatu waktu Daud ini mengajukan permintaan kepada Raja Akis. Dikatakan demikian, Tuanku Raja, tidak baik bagi kami untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang ini di sekitar kerajaan. Berikanlah kepada kami daerah di mana kami bisa tinggal. Dan Raja Akis menanggapinya dengan sangat positif, sehingga diberikan kepada mereka tanah Ziklak. Itu masih daerah wilayah Filistin. Di sanalah Daud memulai perkampungannya, tempat tinggalnya. Dia bersama dengan 600 pasukannya itu, bersama dengan istri-istri, anak-anak mereka, ternak mereka ditempatkan. Jadi itu Ziklak menjadi perkampungan mereka. Di sana mereka tinggal. Nah, suatu waktu, saudara nanti baca di dalam pasal yang ke-28, Raja Akis mengumpulkan pasukannya mau memerangi Israel di bawah kepemimpinan Saul.
Kemudian Daud ini diajak bergabung. Saudara bisa bayangkan ini. Raja Akis, pemimpin orang Filistin, sekarang mau memerangi Israel yang masih di bawah kepemimpinan Saul. Dan karena keberhasilan Daud di dalam medan perang membela Filistin di mana-mana pada waktu itu, sehingga Raja Akis membawa Daud dan pasukannya untuk memerangi Israel yang adalah bangsanya sendiri. Tapi Daud bilang begini, tidak apa-apa, kami akan ikut, biar nanti tuanku raja tahu apa yang kami perbuat. Lalu saudaraku, di saat mereka sudah susun barisan, di saat mereka sudah mau berangkat, tiba-tiba para kepala-kepala pasukan dari Raja Akis protes sama Raja Akis. Tiba-tiba mereka berkata demikian, tuanku raja, kenapa Daud dan rombongannya ini diikutkan untuk memerangi orang-orang Israel itu? Tidakkah tuanku raja kenal siapa manusia ini? Bukankah dia ini Daud yang membunuh Goliat, yang tentang dia para penyanyi berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa? Raja Akis bilang begini, saya tahu. Emangnya kenapa? Selama dia ada di tengah-tengah kita, bergabung dengan kita, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Pengabdiannya teruji, kata Raja Akis. Tetapi para prajuritnya berkata demikian, tidak tuanku raja. Kalau Alkitab mencatat sampai mereka marah sama Raja Akis, karena mereka bilang begini, bagaimana nanti ketika kita sedang bertempur, lalu tiba-tiba hatinya berbalik memerangi kita dan membela bangsanya? Tidakkah itu malah petaka bagi kita? Jadi para prajuritnya bilang seperti ini, tidak usah mereka diikutkan, suruh aja mereka pulang ke Ziklag, biar kita aja yang maju berperang melawan orang Israel. Dan akhirnya usul itu diterima Akis. Raja Akis memanggil Daud dan berkata, saya tahu engkau baik, tapi para kepala pasukan ini tidak setuju kalau rombonganmu ikut. Itu sebabnya besok pagi-pagi bangunlah dan bawalah rombonganmu pulang ke Ziklag. Dan Daud menuruti perintah itu. Waktu matahari terbit, dia kumpulkan pasukannya yang 600 orang, lalu mereka pulang ke kota mereka, Ziklag, yang diberikan oleh Akis kepada mereka. Dan Alkitab berkata, ketika mereka tiba di Ziklag, mereka menemukan kota mereka semua telah dibakar oleh orang Amalek. Istri anak mereka, hewan ternak peliharaan mereka, semua sudah dijarah oleh orang Amalek. Termasuk tanah Negeb juga, yang ada di bagian Filistin juga dijarah oleh orang-orang Amalek. Nah saudaraku, melihat kejadian itu, sekali lagi mereka stres, mereka pusing, mereka sedih, mereka menangis, mereka meraung-raung kepada Tuhan. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara perhatikan di dalam ayat 4. Ayat 4 saya ulang, dikatakan demikian, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itulah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika mereka pulang ke Ziklag, mereka sama-sama menemukan bahwa istri anak mereka sudah tidak ada di sana. Mereka sama-sama melihat bahwa rumah mereka sudah dibakar habis. Mereka sama-sama menyaksikan bahwa semua hewan ternak mereka sudah diangkut sama orang Amalek. Dan mereka sama-sama menangis, mereka sama-sama sedih, mereka sama-sama stres dan frustrasi. Tapi perhatikan, dalam keadaan seperti itu, sepertinya 600 pasukan ini tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Daud. Malah yang ada di hati mereka mau melempari Daud dengan batu sampai mati. Karena apa? Karena mereka berkata, mereka berpikir semua masalah ini terjadi itu gara-gara Daud. Saudaraku perhatikan, kisah ini menarik sekali kalau kita renungkan. Menarik sekali. Kenapa saya katakan tadi di awal, kisah ini adalah kisah
yang belum tentu semua orang bisa menghadapinya. Hanya mereka-mereka yang memiliki komitmen kuat di dalam ketaatannya kepada Tuhan yang akan bisa menghadapi. Saudara bisa bayangkan, Daud ini selama ini memimpin mereka. Daud ini selama ini mengayomi mereka. Daud ini selama ini membina mereka. Daud ini selama ini membela mereka dari penindas-penindas lain. Daud ini menampung mereka. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, ketika Alkitab menjadi buronan dari kerajaan, dia melarikan diri dari kerajaan, melarikan diri dari Saul. Dia diikuti oleh orang-orang yang kasar jiwanya, orang-orang dursila, orang-orang preman, orang-orang sakit hati, orang-orang terpinggirkan, orang-orang tidak dianggap. Orang-orang ini yang bergabung kepada Daud. Jadi Daud menjadi pemimpin mereka, dan Daud benar-benar membina mereka sedemikian rupa. Sekarang ketika ada masalah, seolah-olah hal baik yang dilakukan oleh Daud kepada mereka sirna begitu saja. Dan mereka berencana membunuh Daud karena mereka anggap kejadian yang terjadi menimpa mereka itu semua karena Daud. Kira-kira kalau saudara diposisikan di dalam keadaan seperti ini, saudara masih bisa taat mengasihi Tuhan? Halo? Saudara sudah tolong orang itu, saudara sudah bantu, saudara sudah bela-belain, saudara sudah bina, saudara sudah besarkan. Tapi hanya karena masalah sedikit, tiba-tiba semua kebaikan yang saudara lakukan sirna seketika. Bahkan sekarang mereka berbalik menyerang saudara, bahkan membunuh saudara. Siap? Kira-kira saudara mampu? Oh saudara, tidak mudah. Tidak mudah. Tapi saya menemukan Daud menghadapinya. Saya tidak temukan Daud bersungut-sungut. Saya tidak temukan di Alkitab bahwa Daud mengeluh dan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan segalanya. Tidak. Daud tidak berkata demikian, percuma saya lakukan kebaikan selama ini, percuma saya bina kalian, percuma saya lakukan, percuma saya naungi orang-orang ini Tuhan. Berhenti sampai di sini, saya tidak mau lagi. Apakah Daud lakukan itu? Tidak. Dia begitu konsisten dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dia konsisten. Dan saya mau beritahu, sikap ini yang perlu kita pelajari, kita teladani hari-hari ini. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu diperhadapkan persis dengan kejadian yang sama. Ingatlah Daud ini, bahwa dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak ngambek, dia tidak lari dari Tuhan atau mempersalahkan orang, tapi dia hadapi. Dan dia tetap bisa mempertahankan kesetiaan, ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, apa yang bisa membuat Daud tetap konsisten dalam ketaatannya kepada Tuhan? Kita lihat paling tidak ada dua hal yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, saudara lihat di dalam ayat 6. Dikatakan demikian saudara. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika Daud ini dalam posisi terjepit, ketika dia tertekan, dari satu sisi menghadapi masalah, istri anak-anaknya juga tertawan, ternaknya, hartanya semua habis. Dari sisi lain, bawahan-bawahannya demo kepada dia. Tapi Alkitab berkata demikian, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu lahir dari kesadaran hati. Dia tahu persoalan ini sulit, iya. Tapi ada kesadaran di dalam hatinya
hal terbaik yang akan dia lakukan menguatkan kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah yang dia layani. Itu saudara. Dan kalau kita lihat nanti endingnya, dia menang. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan setia dengan perjanjian. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana caranya Daud sehingga dia bisa tetap menguatkan hati percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit seperti itu? Apa yang dilakukan sama Daud? Ayo kita lihat. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud itu saudara, ayat 7. 1 Samuel 30 ayat 7 berkata demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, di tengah-tengah situasi yang sedang terjepit itu, dia berkata kepada Imam Abiatar, bawa efod itu kepadaku. Pertanyaannya, apa itu efod? Apa pentingnya efod? Sehingga ketika dia di dalam keadaan tertekan, dia meminta kepada Imam Abiatar untuk membawa efod itu kepada dia. Saudaraku perhatikan, efod itu adalah baju zirah imam besar. Baju itu hanya imam besar yang boleh memakainya, itu pun kalau mereka sedang masuk ruang Maha Kudus menghadap Allah. Baju zirah itu terbuat dari kain lenan, lalu di dadanya itu saudara ada 12 batu permata yang melambangkan suku Israel. Kemudian ada kantong penutup dada di dalamnya itu ada kantongnya. Di dalam kantong itu ada 2 batu kecil yang disebut dengan Urim dengan Tumim. Batu bulat, agak kecil dan modelnya agak ceper, yang terdiri dari 2 sisi. Sisi pertama itu putih, sisi kedua di baliknya itu hitam. Nah saudara, entah bagaimana cara Tuhan memakai alat ini untuk berbicara kepada umat Israel. Kalau saudara pelajari di Alkitab, dari zaman para imam sudah dipakai ini, bagaimana Tuhan bisa berbicara melalui batu itu kepada bangsa Israel. Apalagi setelah Musa mati dan sebelum para nabi bermunculan, Tuhan banyak sekali berbicara kepada umat ini melalui Urim Tumim yang ada di baju efod itu. Urim Tumim yang ada di situ saudaraku, ketika dia dikeluarkan dari kantong itu, ada para penafsir berkata begini, cara mengeluarkannya itu kadang ditumpahkan secara acak. Kalau yang muncul itu ke permukaan sama-sama sisi yang putih, itu artinya Tuhan berkenan atas apa yang mereka minta. Tetapi kalau yang muncul ke permukaan sama-sama hitam, itu berarti negatif. Itu berarti Tuhan tidak setuju dengan apa yang mereka minta. Tapi kalau yang muncul nanti satu putih satu hitam, itu berarti Tuhan sedang suruh tunggu dan Tuhan sedang tidak memberi jawaban. Tuhan sedang tidak berbicara. Daud tahu itu. Jadi ketika dalam keadaan terjepit seperti itu, dia minta kepada Imam Abiatar, bawa efod itu ke sini. Artinya apa? Dia mau tahu konfirmasi sorga. Dia mau tahu apa yang harus dilakukan menurut Tuhan. Karena melalui Urim Tumim itu, Tuhan bisa berbicara kepadanya. Artinya, ketika dia dalam keadaan terjepit, dia mencari firman Allah sebagai penuntun dalam kehidupannya yang sanggup menguatkan jiwanya ketika dia menghadapi situasi-situasi sulit. Itu dilakukan. Dan saya pikir itu tindakan yang sangat-sangat brilian, sangat-sangat bijaksana. Karena ketika dia terjepit seperti itu, dia tidak cari pertolongan kemana-mana. Dia tidak cari bantuan kemana-mana. Tapi dia datang dan mencari firman Allah. Saudaraku, di zaman kita mungkin sekarang tidak ada lagi Urim Tumim dan tidak dipakai lagi baju efod.
Karena apa? Karena Tuhan telah berikan firman tertulis kepada kita. Amin. Tuhan telah mewahyukan firman tertulis kepada kita yang telah dikanonkan menjadi 66 kitab. Artinya apa? Kalau saudara sedang menghadapi situasi-situasi sulit seperti yang dihadapi oleh Daud di dalam rangka mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan, saudara jangan buru-buru mencari perlindungan pertolongan kemana-mana. Jangan buru-buru, jangan gegabah menyalahkan kiri kanan dan itu. Tapi ayo mari kita kembali melihat firman Tuhan. Amin. Kembalilah lihat firman. Apa yang firman Allah katakan tentang dirimu, tentang situasi yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Baliklah ke sana, lihatlah ke sana, karena Allah pasti berfirman. Kemudian yang kedua, di dalam konteks kita orang-orang percaya kepada Tuhan, jemaat perjanjian baru ini, ketika saudara sedang menghadapi situasi, ketika saudara sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang sangat menekan saudara, sehingga sepertinya saudara dipaksa untuk membuat sebuah keputusan. Yang kedua yang perlu saudara lakukan, bagi Bapak Ibu yang sudah dikaruniai Tuhan bahasa roh, pergunakan bahasa roh itu. Saya ulang, yang sudah dikaruniakan. Kalau belum, tidak usah sok-sok. Nanti bahasa roh menjadi aneh, ya kan? Tetapi bagimu yang sudah diberikan karunia bahasa roh itu, pergunakanlah itu sebaik dan sesering mungkin. Kenapa seperti itu? Jawabannya kita lihat 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara perhatikan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya, imannya, persekutuannya kepada Tuhan. Sekalipun sampai saat ini tentang karunia bahasa roh ini masih sangat kontroversial di kalangan orang Kristen. Ada yang setujunya kadang-kadang sampai over, tapi ada yang benar-benar anti dengan berkata itu sudah tidak relevan sekarang, sudah tidak lagi. Saya mau beritahu, kata siapa? Ada orang berkata demikian, bahasa roh sudah berakhir. Kata siapa? Ayo. Pak, tapi di dalam 1 Korintus itu dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir. Dengar baik, akan. Amin. Bukan nubuat sudah berakhir, bahasa roh sudah berakhir. Dikatakan akan berakhir. Kapan berakhirnya? Lihat ayat di bawahnya. Ketika yang sempurna itu sudah datang dan kita bisa bertemu muka dengan dia, kata Alkitab. Nanti baca. Siapa yang sempurna? Yesus. Kalau Yesus nanti sudah datang kedua kali, pada saat itulah bahasa roh berhenti. Pada saat itulah nubuat berakhir. Karena apa? Siapa lagi yang mau dinubuatkan? Yang dinubuatkan sudah hadir. Amin. Itu sebabnya saya katakan, pergunakan bahasa roh itu. Jangan terlalu memberi telinga saudara kepada nada-nada sumbang di luar sana tentang hal itu. Kenapa? Karena sederhananya saya berpikir begini. Salah satu karunia-karunia yang Tuhan berikan itu adalah karunia berbahasa roh, betul? Betul enggak? Kalau Tuhan berikan karunia itu, karunia berbahasa roh, pasti ada maksudnya. Pasti ada tujuannya. Betul enggak kira-kira? Tuhan tidak berikan karunia berbahasa roh itu karena dia hilaf. Tidak. Semua terprogram di dalam Tuhan. Jadi ketika diberikan itu kepada gerejanya, karunia-karunia termasuk karunia berbahasa roh, ada tujuannya. Tujuannya apa, Pak? 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, itu untuk membangun imanmu dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara sedang menghadapi situasi sulit, berbahasa rohlah di dalam doa-doamu.
di dalam penyembahanmu. Naikkan bahasa roh kepada Tuhan. Kalau saya anjurkan sebanyak mungkin. Kenapa demikian? Coba kita lihat Yudas pasal 1 ayat 20. Selain 1 Korintus 14 ayat 4 berkata demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya membaca tulisan beberapa hamba Tuhan, saya membaca beberapa tafsiran. Banyak hamba Tuhan menafsirkan ini, berdoa dalam Roh Kudus ini saudaraku. Yang pertama, berdoa dituntun oleh Roh, tetapi juga berdoa di dalam bahasa Roh. Dan dikatakan demikian, ketika engkau mampu melakukan itu, sesering mungkin, sebanyak mungkin, maka engkau akan dituntun sampai kepada imanmu yang paling suci. Kita sudah belajar di bulan-bulan yang lalu tentang iman yang murni. Amin. Kalau saudara sampai kepada titik iman yang murni itu yang membuat saudara tidak akan pernah goyah di tengah-tengah badai sekalipun. Jadi Tuhan berikan karunia bahasa roh itu. Salah satu tujuannya itu untuk membangun imanmu, persekutuanmu pribadi kepada Tuhan. Amin. Amin. Pergunakan itu. Ketika engkau mempergunakan, nanti kekuatan surga mengalir di dalam dirimu. Tapi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum menerima karunia itu, berdoalah minta sama Tuhan. Tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu menyalahkan yang lain. Tapi berdoalah minta. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima, ayo kembangkan terus. Pakai itu, karena Tuhan berikan itu kepada kita untuk membangun kekuatan rohani kita di dalam Tuhan. Jangan alergi dengan itu. Gereja kita tidak alergi dengan itu. Ya. Yang ketiga, ketika kita menghadapi situasi sulit seperti yang dihadapi oleh Daud, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menguatkan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Saudaraku, yang ketiga, tetaplah bertahan. Tetap bertahan di sini maksudnya bukan berarti saudara bertahan berhenti di tempat, bukan itu. Tapi yang dimaksud tetap bertahan itu maju terus di dalam Tuhan. Mungkin kalau istilah sekarang berkata demikian, gaspol, jangan kasih kendor. Amin. Ya tahu saudara, maju terus, apapun masalahnya maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk mundur. Kenapa saudara? Karena 1 Korintus pasal yang ke-10 13 berkata demikian. Coba kita lihat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Kenapa kita harus maju terus ketika kita diperhadapkan dengan masalah? Firman Tuhan berkata, karena masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Saudaraku, Allah itu penciptamu. Allah itu yang mendesain kehidupan kita. Dia tahu persis kekuatan apa yang ditaruh dalam diri kita. Jadi kalau diizinkan kita menghadapi masalah, karena Tuhan tahu kekuatan yang ditaruh dalam diri kita masih jauh lebih berkuasa dari setiap masalah yang ada di hadapan kita itu. Tuhan berkata itu masalah biasa, itu tidak melebihi kekuatanmu. Lagi pula ayatnya berkata demikian, pada waktu engkau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Memberikan jalan keluar di sini artinya dari teks berbahasa Yunani saudara, menunjukkan jalan. Contohnya begini, saudara sedang mengalami kebuntuan di sebuah gedung besar, sehingga saudara bingung, ini kita keluar dari mana ini? Nah, dalam keadaan kebingungan begitu, Tuhan menunjuk pintu keluarnya. Tuhan akan memperlihatkan kepada kita, itu loh exitnya, itu pintu keluarnya. Tapi untuk menjalaninya, kita yang menjalaninya menuju pintu keluar itu. Bukan Tuhan angkat kita dari sini tiba-tiba pindahkan kita keluar, tidak. Tuhan itu menunjukkan
jalan keluarnya, kemudian kita berjalan dari jalan itu. Itu maksudnya. Amin, saudara. Ayo, Daud, dia tidak mundur. Daud pilih untuk maju. Karena apa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang setia dengan perjanjian dan firman. Saudaraku, adakah engkau menghadapi masalah hari-hari ini? Ayo saya mau katakan, jangan pernah berpikir untuk mundur. Majulah terus dalam Tuhan, dan engkau pasti melihat kemenangan di sana. Kadang-kadang saudaraku, mungkin antara proses yang kita hadapi dengan titik keberhasilan itu tinggal selangkah lagi, bukan selangkah lagi. Dan Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang sangat sulit, sangat berat di sini. Kalau saudara mundur, saudara akan kembali dari titik nol. Tapi kalau saudara maju, selangkah lagi saudara nyampe. Saudara tahu? Para penafsir, para sarjana Alkitab berkata demikian. Mungkin ini proses yang terakhir kali dihadapi oleh Daud setelah 13 tahun sebelum dia benar-benar duduk menjadi raja di Israel. Kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu, waktu Daud itu diurapikan umurnya 17 tahun. Ya saudara. Dan di dalam 2 Samuel pasal 5 itu dikatakan dia benar-benar memerintah sebagai raja itu umur 30 tahun. Berarti ada selang selama 13 tahun antara pelantikan menjadi raja dan benar-benar duduk di tahta sebagai raja. Ada 13 tahun range-nya. Selama 13 tahun ini apa yang dialami Daud? Masalah demi masalah. Iya. Yang dia jadi buronan lah, jadi apalah segala macam. Dan benar-benar sebelum pelantikan dia duduk di tahta itu, ini masalah yang dihadapi sama Daud. Karena saudara lihat, saudara baca nanti seterusnya. Di pasal 31. Waktu bangsa Israel berperang dengan orang Filistin itu, pada waktu itulah Saul dan anaknya mati. Sehingga masuk nanti ke pasal 2, bukan pasal 2, di dalam 2 Samuel, di sana Daud sudah naik benar menjadi raja. Jadi ini benar-benar proses yang dihadapi oleh Daud. Kalau seandainya dia mundur pada saat itu, pengurapan 17 tahun yang lalu bisa lewat begitu aja. Ayo saudara, ayo. Bahkan saya baca tulisan seorang hamba Tuhan, dikatakan demikian. Bahkan mungkin dari peristiwa ini, kepelantikan Daud benar-benar duduk di atas tahta itu tidak sampai 6 bulan lagi. Dan kalau seandainya Daud berhenti mundur pada waktu itu karena masalah itu, dia pasti tidak menjadi raja di Israel. Namanya pasti tidak populer sampai hari ini. Tapi oleh karena ketetapan hatinya untuk konsisten taat kepada Tuhan, lihat pada akhirnya manusia yang termarginalkan ini awalnya menjadi pribadi yang sangat disoroti dan populer sampai hari ini di gereja-gereja Tuhan, bahkan di lingkungan orang percaya dimanapun mereka berada. Ayo saudara. Jadi kembali kepada firman. Yang kedua, pergunakan bahasa roh yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang ketiga, di dalam poin pertama ini, tetaplah maju dalam Tuhan. Kita lihat bagian kedua dari poin konsisten dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daud sehingga dia bisa tetap mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8 kita lihat. Ayat 8 berkata demikian, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu.
Setelah baju efod itu dibawa kepada Daud, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku lakukan dalam kondisi begini? Akan saya kejar ke mereka atau bagaimana? Dan Tuhan berkata, memberikan jawaban kepadanya, pergi dan kejar mereka, sebab engkau pasti akan mendapatkan mereka, dan engkau pasti akan mengalahkan mereka, karena aku memberikan mereka ke dalam tanganmu, kata Tuhan. Saudaraku, hal kedua yang dilakukan oleh Daud untuk menguatkan hatinya untuk tetap konsisten dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Dan menurut saya itu sikap yang sangat-sangat luar biasa dan sangat terpuji. Dan saya mau ngajak kita meneladani Daud. Kalau saudara sedang mengalami situasi persoalan masalah yang sedang bertubi-tubi menghadang saudara, hal terbaik yang perlu saudara lakukan yang kedua, jangan lupa bertanya kepada Tuhan. Datanglah merendahkan diri, datanglah bersujud kepadanya, tanyalah dia, Tuhan, saya sedang dalam keadaan terjepit. Lakukan seperti yang dilakukan Daud. Saya percaya dia curhat sama Tuhan. Saya percaya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat keadaan ini. Selama ini saya membesarkan orang-orang ini. Selama ini saya membina mereka. Selama ini saya mengayomi mereka. Selama ini saya membela mereka ini. Tapi sekarang mereka berikhtiar untuk membunuh saya. Apa yang harus saya lakukan? Istri kami ditawan. Anak-anak kami juga demikian. Harta kami, ternak, hewan kami semua dijarah sama mereka. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengejar mereka? Tuhan bilang, go ahead. Dan ketika dia dengar suara itu, apa yang dilakukan? Dia kumpulkan pasukan 600 orang itu. Lalu mereka pergi mengejar orang-orang Amalek. Singkat cerita, ending dari kisah ini, akhirnya mereka menemukan orang-orang Amalek di perkemahan mereka. Lalu mereka tumpas itu semua. Orang Amalek itu tidak ada yang disisakan, kata Alkitab, kecuali 400 orang muda yang meloloskan diri. Mungkin dari 400 orang inilah nanti beranak pinak sehingga melahirkan Haman yang di kitab Esther itu. Karena Haman itu ditelusuri dia keturunan Agag yang keturunan orang Amalek ini, yang berniat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di Puri Susan. Mungkin dari 400 orang itu, tapi selebihnya ditumpas habis. Selain dari itu, firman Tuhan berkata, jarahan-jarahan yang diambil oleh orang-orang Amalek ini, bahkan jarahan yang mereka dapat dari tanah Negeb, karena bukan hanya Ziklag yang mereka bakar waktu itu, semuanya itu diambil alih oleh Daud dan pasukannya. Saudaraku perhatikan, ketika Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan dan kembali kepada firman, kemudian dia bertanya kepada Allah, Tuhan berikan petunjuk dan mengikutinya. Perhatikan, dia tidak hanya memperoleh kemenangan sejati, bahkan dia diberkati secara materi. Amin. Amin. Saya mau katakan demikian, Allah yang memberikan instruksi kepada Daud itu adalah Allah yang kita sembah hari-hari ini di dalam nama Yesus. Kalau dia sanggup memberikan kemenangan kepada Daud, karena Daud itu tetap konsisten dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dan kalau saudara tetap konsisten taat kepada Tuhan, engkau juga akan memperoleh kemenangan-kemenangan daripada Bapa di sorga. Dan engkau juga akan mengalami berkat-berkat ilahi dari sorga sebagai upah tambahan kepada ketaatanmu itu. Dan saudaraku, saya banyak mengalami hal ini di dalam kehidupan dan pelayanan. Saya akan sampaikan kepada saudara, ada banyak, tapi mungkin saya sampaikan kasus ini aja. Di mana saya pernah mengalami kesulitan, kesusahan, dan diperhadapkan dengan situasi sulit. Tapi saya coba bertanya kepada Tuhan dalam situasi itu, dan Tuhan memberikan petunjuk ketika diikuti, benar-benar Tuhan berikan jalan keluar. Tahun 2004, akhir Agustus memasuki awal September, kami sekeluarga diutus Tuhan ke sini melalui gembala senior kita di Pontianak. Akhirnya kita putuskan kita berangkat. Dan pada saat itu, Bapak Ibu, para pemain lama di sini ya, pasti tahulah kondisi jalan, khususnya dari Sintang sampai ke Putus Sibau,
sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007. Tahu lah ya. Saya pernah menempuh perjalanan dari Pontianak sampai ke Putus Sibau itu 32 jam. 32 jam. Pernah. Kenapa? Karena jalan yang rusak parah. Di titik-titik tertentu, saudara, antara Sintang dengan Putus Sibau ini, itu lubangnya begitu dalam. Bis yang kita tumpangi itu, kalau masuk ke lubang itu mau melewatinya, begitu masuk atapnya dengan tanah rata, tinggal dikubur aja itu. Jadi di situ. Dan itu bisa belasan jam di situ. Sambil tunggu pertolongan dari yang lain untuk narik entah bagaimana. Itu sebab saya pernah 32 jam. Dalam keadaan seperti itu kami sekeluarga diutus ke sini. Hosea umurnya masih 8 bulan pada waktu itu. Dan akhirnya udah barang-barang kita kirim pakai ekspedisi ke Putus Sibau. Dan karena Hosea masih sangat kecil, kita coba berpikir udah kita ke sini naik pesawat saja daripada melewati jalan yang seperti itu. Kita cari ke travel, kita tanyai di Pontianak. Ada tapi cuma 1 tiket. Pesawat waktu itu pesawat DAS. Bapak Ibu masih ingat? Yang baling-baling kayak capung itu, penumpangnya cuma 24 orang. Terbangnya pun waktu itu cuma 2 kali seminggu. Hari Selasa dan hari Sabtu kalau saya tidak salah. Jadi kita cari-cari, kita sesuaikan jadwal penerbangan. Kita dapat hanya 1 tiket dan boleh bawa Hosea usia 8 bulan. Lalu saya berpikir, saya ini kemana? Ya kalau begitu saya harus naik bis untuk datang ke Putus Sibau. Tapi jujur saudaraku, saya bergumul dengan itu. Pada hari hanya saya antar ibu dengan Hosea ke Bandara Supadio. Waktu itu masih bandara lama, masih kecil. Lalu kita lapor, kita masuk dan mau check in kita. Waktu check in saya tanya para petugasnya di situ. Saya bilang begini, Bapak Ibu, masih adakah 1 kursi aja untuk saya? Mereka bilang sudah tidak ada Pak, udah penuh semua. Ini pun syukur-syukur ada untuk ibu dan anak bapak. Saya bilang aku minta 1 aja. Mereka bilang sudah tidak ada Pak. Saya bilang kalau bisa, kalau istilah naik bis, biar saya dapat bangku serap pun enggak apa-apalah gitu loh. Artinya duduk melantai pun situ enggak apa-apa, yang penting saya ikut pesawat sama istri anak. Mereka bilang begini, emang ada istilah begitu di penerbangan Pak? Tidak ada Pak. Ya udah, dengan berat hati kita check inin ibu sama saya. Tapi waktu di check inin Bapak Ibu, jujur dalam hati saya bergumul. Dan saya ngomong sama Tuhan, sekalipun tidak berbicara langsung, dia dalam hati saya ngomong begini, Tuhan, benarkah saya akan naik bis ke Putus Sibau yang sekian puluh jam itu? Di dalam hati saya itu ada suara berkata begini, tunggu aja. Tunggu aja. Iya, kita cek ini mereka, saya tunggu. Mereka masuk ke ruang tunggu, saya tetap tunggu di tempat cek in itu. Tidak kembali, tidak duduk, saya berdiri aja di tempat cek in itu. Lalu mereka bilang begini, Pak, tunggu apa lagi? Pulang aja, mending Bapak cepat-cepat sekarang cari tiket untuk pergi ke Putus Sibau. Nanti Bapak enggak dapat tiket bagaimana? Saya bilang, tolonglah Pak, Bu, 1 aja. Aduh, si Bapak dari tadi dibilang sudah tidak ada Pak, udah penuh semua. Mending Bapak pulang aja. Tapi jujur saya bilang, Tuhan, benarkah saya akan pulang? Suara itu berkata, tunggu aja. Jadi disitulah saya berdiri terus, saya tunggu-tunggu saudara. Kayak manusia yang kurang laku, yang kurang urapan gitu saudara. Menunggu dengan harap-harap cemas. Saudara tahu, sampai tiba-tiba diumumkan bahwa para penumpang akan boarding ke pesawat. Tiba-tiba petugas bertanya begini sama saya, Pak, Bapak benar mau naik pesawat? Wih, saya bilang emang ada yang main-main? Itu yang berangkat itu istri sama anak saya. Dari tadi saya sudah minta 1 aja kalau ada, bila penting bangku serap pun enggak apa-apa. Mereka bilang begini, oke Pak, sekarang Bapak boleh ikut pesawat tapi dengan cara yang lain.
ada syaratnya. Saya bilang syaratnya apa? Mereka bilang begini, Bapak harus ditimbang. Nah loh saudara, Bapak harus ditimbang. Maksudnya, jadi Bapak kami timbang, nanti ongkos Bapak itu dibayar per kilo. Aduh saudara, saya ini kayak mau dimasukin ke kargo aja rasanya. Tapi walaupun demikian, ya udah enggak apa-apa. Kalau mau ditimbang, ditimbang aja. Saudaraku, saya ditimbang. Saya lihat antara, pokoknya saya lupa ingat lah. Kalau ibu tadi siang konfirmasi, saya ingat 56 kilo. Antara 56 sampai 80 kilo. Lalu dikalikan sekian, langsung ambil kalkulator dikalikan. Waduh, itu bisa 2 kali lipat tiket saudara. Benar-benar. Kalau Bapak mau, ayo naik ke timbangan. Bodoh-bodoh saya naik, ditimbang saya di situ. Timbangannya sekitar 50-an. Syukur waktu itu perut ini belum maju ke depan. Kalau perut ini udah maju ke depan kayak sekarang 80 kilo lebih, waduh bangkrut perusahaan saudara. Ditimbang 50 sekian, udah dikalikan, udah totalnya sekian. Oke Pak, saya bayar. Dan begitu dibayar, saya check in, lari-lari saya kejar boarding karena benar-benar cuma saya yang ditunggu. Dan ketika saya masuk ke pesawat, saya lihat benar-benar ada satu seat yang kosong di situ. Saya tidak tahu jatah siapa itu. Biasanya saya dengar itu jatah orang Pemda. Mungkin sampai mau berangkat orang Pemdanya datang, apakah Tuhan batalin saya tidak tahu. Demi hambanya ini, saya tidak tahu. Tapi benar-benar ada satu seat di dalam yang kosong. Dan saya duduk di situ. Yang saya mau katakan saudaraku apa? Ketika engkau mau bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk dan engkau ikuti, dengar baik, di sana pasti ada kemenangan. Karena dia tidak pernah salah berbicara. Dia tidak pernah salah berfirman. Apa yang difirmankan itu pasti digenapi. Saya tidak mendengar pada waktu itu, hambaku sondang ho 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 ho. Enggak. Saya hanya mendengar suara di hati saya, tunggu saja. Sekalipun waktu nunggunya itu saya jadi kayak orang bodoh-bodoh. Biasanya kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan begitu. Kadang kita kayak orang bodoh-bodoh aja. Tapi dengar, kalau saudara taat, saudara pasti menang. Saudara pasti melihat kemenangan sana. Itu pengalaman saudara. Dan tidak hanya kali itu. Setelah itu udah pelayanan di sini. Suatu waktu saya antarkan anak rohani kita dari sini sekolah di Jakarta. Saya antarkan pulang dari Jakarta. Saya beli tiket dari maskapai yang suka cancel itu. Tentu saudara tahu ya. Jam penerbangan saya jam 5 sore. Saya jam setengah 4 sudah di bandara. Tunggu-tunggu untuk check-in. Sampai jam 5 lewat. Sampai jam setengah 6. Nggak check-in. Sampai jam 6. Nggak diumumin. Nggak dibuka. Nggak open check-in. Jam setengah 7 baru diumumkan. Pesawat ini cancel terbang. Maskapai ini. Wah, orang-orang ngamuk. Di bandara Soekarno-Hatta itu. Orang-orang mau ke Indonesia Timur, mau ke Papua, mau ke Manado, semua ngamuk di sana. Sudah ada di sana banting-banting meja. Terus saya ngomong begini dalam hati saya, termasuk ke Pontianak cancel. Tuhan, saya mau ke Pontianak, istri anak saya nunggu di sana. Karena waktu itu ibu sama saya juga ikut, tapi mereka tinggal di Pontianak. Mereka sudah nunggu saya harus terbang ke sana. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Benarkah saya harus nginap lagi? Dari maskapai udah bilang begini, udah Bapak Ibu sabar, tenang, kita siapkan hotel untuk nginap bagi Bapak Ibu, kita antar ke sana. Tapi saya sepertinya tidak tertarik dengan hotel itu. Saya tanya Tuhan, saya bilang begini, Tuhan gimana? Apakah saya harus nginap lagi? Tapi saya benar-benar pengen mau terbang. Tiba-tiba di hati saya itu berbicara begini, cari pimpinan mereka ini, cari kantornya, kok ke sana. Begitu saya dengar suara itu, saya ngomong sama para pengurusnya di situ, saya bilang, pimpinanmu di mana? Kantor kalian di mana? Oh di sana Pak. Saya boleh ketemu pimpinan? Oh silakan Pak, boleh. Dibawa saya ketemu ke kantor itu. Masuk saya ke situ, saudara. Kita ngobrol, saya jelasin, saya bilang, aduh Pak, saya ini mau ke Pontianak. Dari Pontianak ke tempat saya itu 32 jam. Dan sekarang istri anak saya nunggu di Pontianak. Jadi saya harus terbang. Gimana Pak? Tolong berikan solusi. Tapi Pak begini. Ya aku mintalah tolong Pak, dengan cara bagaimanapun. Tolonglah supaya saya bisa terbang. Saudara tahu? Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, tapi ini jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa ya. Hanya untuk Bapak aja.
Oh iya, saya bilang. Akhirnya disuruh petugasnya dikontak ke maskapai lain, waktu itu Batavia masih beroperasi. Titipkan saya ke Batavia yang sebenarnya waktu itu pun udah boarding semua penumpangnya, hanya tinggal nunggu saya. Lalu saya diantar ke sana, lari-lari dari terminal yang satu ke terminal lain, lari-lari kejar. Begitu masuk check-in di sana, begitu naik ke pesawat, tutup pintu, cus, take off kita. Apa yang saya mau sampaikan dari hal ini? Yang saya mau katakan demikian. Kalau engkau sedang dalam keadaan susah, sulit, diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, jangan pernah lupa bertanya kepada Tuhan. Amin. Tanyalah kepada Tuhan. Sediakan waktumu datang kepada Tuhan dan dengarkan dia berbicara. Dengarkan petunjuknya. Apa yang dia suruh saudara lakukan, lakukan. Kalau dia katakan stop dulu, jangan lakukan apa-apa, ya stop. Karena kalau saudara paksakan, saya khawatir di sana ada musibah. Tapi kalau dikatakan lakukan ini, lakukan aja, karena di sana pasti ada dia memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang dilakukan Daud. Setelah diberikan kepada dia effort itu, lalu dia bertanya, Tuhan, apa yang aku lakukan menghadapi situasi ini, menghadapi pasukan ini? Bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya harus pergi mengejar? Tuhan katakan, pergi, karena aku menyerahkan mereka dalam tanganmu. Dan dia pergi, merespon, dilakukan. Saudaraku, endingnya semua berakhir dengan kemenangan sejati dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita pada saat ini, mungkin ketaatanmu, mungkin kesetiaanmu kepada Tuhan sedang diuji dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, bahkan itu di luar pikiran saudara. Bahkan orang-orang yang selama ini saudara tolong, orang-orang yang selama ini saudara bantu, malah mereka berbalik sekarang menyerangmu. Dengar baik, yang pertama kau lakukan, kuatkan, teguhkan hatimu untuk tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua, sediakan waktu untuk bertanya kepada Tuhan, berbincang-bincang dengan dia. Dan ketika engkau dapat jawaban, lakukanlah itu. Maka saudara lihat, kemenangan dari tangan Tuhan akan berpihak kepadamu. Yang mau katakan amin, mari kita datang kepada Tuhan.